Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Nurhalisah dari Rek 218A ingin mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Profil Peresepan Obat Analgetik pada Pasien Abses Gigi di Klinik X bulan Januari sampai Juni 2020. Yang pertama ada latar belakang. Pengertian nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh kerusakan jaringan atau berpotensi rusak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa nyeri gigi urutan kedua sebesar 17,6% dibanding nyeri kepala, nyeri head, nyeri sendi, dan nyeri otot. Hasil-hasil. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskersdas tahun 2018 menyatakan bahwa masalah kesehatan mulut yang mayoritas dialami penduduk Indonesia adalah gusi bengkak dan atau keluar bisul atau abses sebesar 14%. Dan berdasarkan The Global Burden of Disease Study 2016, penyakit pada gusi atau abses periodontal menjadi urutan ke-11 penyakit yang paling banyak terjadi di dunia. Keluhan pasien sehingga diresepkan obat analgetik antara lain sakit kepala, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri otot. Kebanyakan resep yang diberikan dokter gigi mengandung analgetik golongan non-steroid anti-inflammation drugs atau NSAID, contohnya ibuprofen, asamefenamat, kalium diklofenak, dan etorkosip. Kedua, kita akan membicarakan tentang rumusan masalah. Karena di apotek klinik X sering masuk resep yang mengandung analgetik dan pasien tersebut didiagnosa abses gigi. Saya ingin mengetahui bagaimana sih profil peresepan obat analgetik untuk pasien abses gigi di klinik X. Di sini ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian terbagi dari dua, tujuan khusus dan tujuan umum. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khususnya untuk memperoleh data resep obat analgetik di klinik X yang meliputi usia pasien dan golongan obat analgetik. Tujuan umum untuk mengetahui profil peresepan obat analgetik di klinik X. Lalu ada manfaat penelitian. Ada manfaat bagi peneliti, bagi instansi, dan bagi institusi. Yang pertama bagi peneliti, digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang profil peresepan obat analgetik pada pasien abses gigi. Yang kedua ada bagi instansi, yaitu sebagai bahan masukan mengenai profil peresepan obat analgetik. Yang ketiga bagi institusi, untuk menambah pustaka dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pengertian dari abses gigi. Abses gigi adalah kantong atau benjolan yang berisi nanah yang terbentuk di sekitar gigi akibat infeksi bakteri. Areanya meliputi di dalam gigi, gusi, atau tulang yang menahan gigi. Abses gigi terdiri dari 3, yaitu abses gingival, abses periodontal, dan abses periapikal. Yang pertama, abses gingival, yaitu hanya terjadi pada jaringan gusi yang tidak berdampak pada gigi atau ligamen gusi. Yang kedua, abses periodontal, biasanya dimulai dari struktur jaringan tulang penunjang di sekitar gigi. Yang ketiga ada abses periapikal, terjadi saat kantong nanah terbentuk di akar gigi. Selanjutnya ada gejala, penyebab, faktor resiko, usia, dan penggolongan obat. Pertama kita membahas tentang gejala dari abses gigi. Gejalanya adalah rasa nyeri, berdenyut di mulut yang mungkin sangat menyakitkan. Rasa sakitnya bisa muncul tiba-tiba, menjadi lebih intens selama beberapa jam, dan akan tambah parah di malam hari. Nyeri pun bisa menalar hingga telinga, tulang rahang, dan leher. Nyeri di area yang ditumbuhi abses terutama saat menggigit atau disentuh.
Gigi jadi lebih sensitif terhadap makanan serta minuman yang panas dan dingin. Gusi bengkak, kemerahan, dan terasa lunak. Rasa anyir di mulut, bau mulut yang tidak sedap dan tidak enak badan, susah menelan, bengkak wajah di pipi, leher. Ketika infeksi mulai menjalar ke bagian tubuh lainnya, mungkin akan demam dan merasa tidak enak badan. Yang kedua, penyebab dari abses gigi sendiri itu terjadi sebagai komplikasi infeksi bakteri di gigi dan mulut. Bakteri jahat yang biasanya tinggal di dalam plak akan menginfeksi dan mencari jalur untuk menyerang gigi. Maka dari itu, terjadilah pembengkakan dan peradangan di ujung akar, dan lama-kelamaan akan bernanah. Yang ketiga, ada faktor resiko. Faktor resiko abses gigi ada 3. Yang satu, jarang menyikat gigi. Karena jarang menyikat gigi, maka plak akan terus-terusan menumpuk dan menyebabkan pembusukan. Pembusukan inilah yang memicu abses gigi. Yang kedua, cara sikat gigi yang salah. Dengan cara sikat gigi kita yang salah, gesekan atau benturan yang keras dapat menyebabkan gusi terluka dan berdarah. Nah, luka inilah yang dapat memicu munculnya kantong abses. Yang ketiga, merokok. Kandungan bahan kimia yang beracun dan berbahaya dalam rokok dapat memicu pertumbuhan bakteri jahat di dalam mulut yang nantinya akan membuat lebih mudah terkena infeksi yang dapat menyebabkan gusi meradang, bengkak, dan pada akhirnya bernanah. Yang keempat, ada faktor usia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Depkes RI, usia yang mengalami masalah gigi dan mulut yaitu pada usia 1. 25-34 tahun, yang kedua 35-44 tahun, yang ketiga 45-54 tahun, yang keempat 55-64 tahun. Yang kelima, ada penggolongan obat. Penggolongan obat analgetik terdiri dari 3, analgesik opioid, analgesik non-opioid, dan NSAID. Yang pertama, analgesik opioid. Analgesik opioid merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktura dan kanker. Contohnya kodein, metadon, dan fentanyl. Yang kedua, ada analgesik non-opioid. Obat analgesik non-opioid atau non-narkotik dalam ilmu farmakologi juga sering disebut dengan istilah analgetik atau analgetik perifer. Analgetik perifer atau non-narkotik yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Penggunaan obat analgetik non-narkotik atau analgetik perifer ini cenderung mampu menghilangkan atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat, atau bahkan hingga efek menurunkan tingkat kesadaran. Obat analgetik non-narkotik atau analgetik perifer ini juga tidak mengakibatkan efek adiksi pada penggunanya. Contoh dari analgetik non-opioid atau non-narkotik itu ada paracetamol dan asam salisilat. Yang ketiga, ada golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs, yaitu bekerja dengan menghambat efek dari enzim yang dinamakan COX-1 dan COX-2. Kedua enzim ini berperan untuk memproduksi prostaglandin. Dengan menghambat kerja kedua enzim tersebut, obat NSAID juga menghalangi produksi prostaglandin, sehingga pembengkakan dan rasa nyeri di tubuh bisa berkurang. Contoh obat golongan NSAID ini ada ibuprofen, asamefenamat, kalium diklofenak, dan etirokosib. Selanjutnya kita ke metode penelitian.
Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini ada metode deskriptif kuantitatif. Apa itu metode deskriptif kuantitatif? Metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengambil data primer yang berasal dari seluruh sampel lembar resep yang mengandung obat analgetik pada pasien abses gigi di klinik X periode Januari hingga Juni 2020. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional ada variabel, definisi operasional itu sendiri, dan skala. Variabel yang saya gunakan ada 4, yaitu profil peresepan obat analgetik, ada variabel usia, variabel jenis analgetik, dan variabel golongan obat analgetik. Yang pertama, variabel profil peresepan obat analgetik dengan definisi operasional resep analgetik yang masuk pada bulan Januari hingga Juni 2020 dengan skala nominal. Variabel kedua yaitu usia dengan definisi operasional usia pasien abses gigi yang diresepkan obat analgetik di klinik X dengan skala nominal. Yang ketiga, variabel jenis analgetik. Definisi operasional jenis obat yang digunakan atau obat apa saja yang diresepkan pada pasien abses gigi dengan skala rasio. Yang terakhir ada golongan analgetik. Dengan definisi operasional, golongan apa saja jenis-jenis golongan obat yang diresepkan pada pasien abses gigi di klinik X dengan skala nominal. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi saya melakukan penelitian ini dilakukan di klinik X dengan waktu penelitian pada bulan Januari hingga Juni 2020. Yang selanjutnya ada langkah kerja dan prosedur penelitian, ada survei pendahuluan, perizinan, mengumpulkan resep, hitung data, dan pengkajian data. Yang pertama, survei pendahuluan. Survei pendahuluan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan resep yang masuk yang mengandung analgetik pada pasien yang didiagnosis abses gigi. Selanjutnya melakukan perizinan ke tempat penelitian, menyerahkan surat izin pengambilan data yang telah ditandatangani Direktur STIKES IKIVA Jakarta pada apoteker di klinik X. Yang ketiga, mengumpulkan resep yang mengandung analgetik pada pasien abses, mengumpulkan semua resep yang masuk pada pasien abses gigi yang mengandung analgetik pada periode Januari hingga Juni 2020. Selanjutnya ada hitung data, menghitung resep yang masuk, yang dihitung hasil presentasi setiap variabelnya. Yang terakhir ada pengkajian data. Dari data yang telah didapatkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dari masing-masing variabel. Terakhir ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua resep yang masuk di klinik X pada bulan Januari hingga Juni 2020. Sampel. Sampel penelitian ini adalah resep yang mengandung obat-obat analgetik pada pasien abses gigi di klinik X pada bulan Januari hingga Juni 2020. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.